Pemirsa, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap peran Perda Kota Medan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran. Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Medan menegaskan bahwa urusan kebakaran merupakan bagian penting dari sub-urusan pemerintahan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah atau wali kota Medan terhadap peran Perda Kota Medan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala Zulkarnain dan Hadi Suhendra, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan Zakiudi Harahap, Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman, dan para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Waas dalam penjelasan menegaskan bahwa urusan kebakaran merupakan bagian penting dari sub-urusan pemerintahan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 37 ayat 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Meski sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan tahun 2016, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022. Namun penguatan kelembagaan dan pelayanan kebakaran, pemerintah Kota Medan telah kembali menyusun Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang menjadi payung hukum bagi Damkarmat Kota Medan. Lebih lanjut, Wali Kota Medan Riko Waas menegaskan penyusunan Ranperda ini bertujuan sebagai landasan hukum yang kuat bagi Damkarmat Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, serta sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kendala teknis dan administratif yang selama ini terjadi. Riko berharap Ranperda yang diajukan ini dapat dibahas bersama oleh DPRD Kota Medan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan Ranperda Kota Medan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran ini dibuat karena adanya perubahan, karena sistem pemadam kebakaran saat ini harus mempunyai prosedur yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah pemandangan dari Wali Kota tentang perda yang telah kami buat itu adalah tentang damkar, ya. Jadi pemadam kebakaran, karena mungkin ada perubahan, karena sekarang sistem pemadam kebakaran itu juga harus mempunyai prosedur-prosedur yang harus dilakukan, di mana dalam pandangan wali kota ini nantinya akan kami berikan pandangan fraksi-fraksi. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan setelah mendengar penjelasan Wali Kota Medan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran ini, selanjutnya DPRD Kota Medan akan melakukan pemandangan umum melalui fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas penjelasan kepala daerah terhadap peran Perda Kota Medan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2005-2029 yang digelar Senin siang kemarin di gedung DPRD Medan. Rapat paripurna yang berlangsung Senin siang di gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra Zulkarnain dan Rajudin Sagala, serta turut dihadiri Wali Kota Medan Riko Waas beserta Wakil Wali Kota Zakiudi Harahap dan Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman beserta para anggota DPRD Medan dan para pimpinan OPD pemerintah Kota Medan. Dalam rapat paripurna ini, 9 fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangannya berupa masukan maupun kritikan terkait penjelasan Wali Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang RPJMD tahun 2025-2029. Di antaranya fraksi PAN Perindo, selain menyoroti soal infrastruktur, mereka juga meminta pemerintah Kota Medan menjadikan penanggulangan banjir rob di Medan Utara sebagai skala prioritas. Fraksi PAN Perindo juga menyoroti konsep penataan kawasan heritage dan terbengkalainya gedung Sakasanwira dan menyarankan pemerintah Kota Medan membuat terobosan kebijakan strategi dalam meningkatkan PAD melalui online system guna peningkatan PAD dan mengurangi kebocoran PAD. Lain halnya dengan fraksi PDIP yang menyoroti lambannya kemajuan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Fraksi PDIP menilai pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku UMKM masih belum maksimal dan mempertanyakan strategi konkret dari wali kota dalam mengatasi hambatan dan mendorong produktivitas serta daya saing UMKM Kota Medan di pasar global.
Sementara fraksi PKS menyoroti kesenjangan belanja APBD Kota Medan yang jauh lebih tinggi belanja untuk aparatur dibanding belanja program kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat. Ketua DPRD Kota Medan Wang Chunsen mengatakan berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terkait RPJMD tahun 2025-2029 seperti infrastruktur maupun pelayanan umum sudah disampaikan ke Wali Kota dan nantinya kita akan tunggu jawaban Wali Kota Medan terkait hal tersebut. Tadi telah disampaikan oleh pandangan fraksi-fraksi ya tentang RPJMD. Jadi banyak keluhan-keluhan masyarakat tadi disampaikan masing-masing fraksi. Ini telah disampaikan, kemudian bahan-bahannya telah kita berikan kepada wali kota. Jadi banyak keluhan itu tentang mengenai infrastruktur, ya, tentang juga mengenai pelayanan umum. Jadi semuanya ini telah kami sampaikan dalam pandangan. Nanti itu akan dijawab setelah pandangan ini oleh wali kota. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang RPJMD tahun 2025-2029 ditutup dengan penyerahan berkas dari Ketua DPRD Kota Medan ke Wali Kota Medan. Dari Medan, Said Ilham Ainis melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Universitas Negeri Medan melakukan pagelaran seni bertema Renaissance yang berasal dari bahasa Perancis, yang berarti kelahiran kembali, serta merujuk pada kebangkitan kembali minat terhadap ilmu pengetahuan seni dan budaya klasik Yunani juga Romawi setelah abad pertengahan yang dianggap sebagai masa stagnasi intelektual. Kegiatan ini berlangsung di halaman parkir Fakultas Bahasa dan Seni di Jalan William Iskandar, Kota Medan, Sumatera Utara. Guna melahirkan kembali kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan seni dan budaya klasik Yunani juga Romawi setelah abad pertengahan yang dianggap sebagai masa stagnasi intelektual, mahasiswa Universitas Negeri Medan melakukan pagelaran seni bertema Renaissance. Kegiatan ini disertai dengan aksi unik seorang mahasiswa wanita yang meluncur dari gedung menggunakan tali atau flying fox, lalu membacakan maksud dan tujuan serta tema kegiatan kepada para mahasiswa dan dosen yang menghadiri kegiatan ini. Menurut para mahasiswa, Renaissance dinilai berdampak melahirkan revolusi ilmu pengetahuan yang menjadi pondasi dan mendorong eksplorasi dunia yang mengubah cara berpikir masyarakat Eropa dari teosentris atau berpusat pada Tuhan dan menjadi antroposentris yang berpusat pada manusia. Mahasiswa juga diminta untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dengan menyandangkan spiritual serta kecepatan yang bersandar pada arah yang tepat. Karena menurut mereka seni merangkul keberagaman dan itulah mengapa seni dianggap sebuah ancaman karena seni belum dianggap ilmu pengetahuan. Kegiatan ini juga disertai dengan presentasi pengetahuan dari berbagai mata kuliah yakni kritik seni, apresiasi seni, sosiologi seni, instrumen gesek, semiotika, filsafat, seminar, dan komposisi. Selain itu, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni juga menunjukkan kepiawaian mereka dalam bermusik, tari drama, kuliner, pertanian, dan fashion show berbasis recycle yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa musik, namun juga para dosen dengan membawa serta hewan peliharaan mereka. Lalu di akhir kegiatan tersebut, mahasiswa menunjukkan aksi theatrical happening art dengan cara memecahkan es bata sebanyak 12 sebagai simbol kebekuan agar ide-ide baru dapat lahir kembali, walau teknologi saat ini semakin maju dan semua dengan mudah diakses. Kemudian mereka juga memamerkan 3 mobil modifikasi atau pameran otomotif dan show otomotif dari mahasiswa kampus USU yang pernah menjuarai event otomotif nasional dan mahasiswa UNSU dengan mobil yang berfokus pada mobil antik atau klasik. Teknologi yang canggih tidak cukup untuk membangun peradaban. Ia harus dijalin dengan seni yang canggih. Hari ini kita tunjukkan kepada publik dan mudah-mudahan dengan adanya prototip-prototip yang kita bangun ini juga menjaring potensi-potensi baru dari anak-anak kita, adik-adik mahasiswa untuk menjadi dirinya sendiri dan bisa bertahan di era digital. Ide drifting ini awalnya sebenarnya dari temen ya. Aku lihat mobil drifting ini dari udah lama sebelum aku masuk SMA tuh. Tapi aku mulai drifting tuh waktu kuliah di bulan 2 tahun ini. Aku latihan tuh sekitar seminggu aja. Aku langsung turun ke Kemayoran kemarin, acara IDS Kick Off. Kemarin dapat juara 2, baru aku akhir-akhir ini main tuh di kejuaraan nasional Sentul. Dari Medan, tim iNews melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 52 orang santri Al-Azhar Asy-Syarif diwisuda sebagai alumni angkatan pertama. Meski tergolong sekolah yang baru, lulusan Al-Azhar Asy-Syarif ini menorehkan prestasi dengan lulus 100% masuk perguruan negeri tinggi baik dalam dan luar negeri. Digelar di Mafasa Building, Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif, Jalan Mahoni, Pasar 2, Percut Situan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi. Proses wisuda santri berjalan dengan hikmat dan haru. Sebanyak 52 orang santri dan santriwati yang merupakan alumni angkatan pertama ini dikukuhkan dan diberi nama Al-Fatih Generation. Direktur Al-Azhar Asy-Syarif Dr. Muhammad Adian Simanjuntak menyebutkan jika pihaknya sangat bangga dan bahagia dengan torehan prestasi anak didiknya. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara merupakan satu-satunya sekolah yang terafiliasi dengan Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Tahun ini Al-Azhar Asy-Syarif memberangkatkan 4 orang santri dan santriwati menuju Mesir atas keberhasilan kurikulum dan pendidikan yang digunakan. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara mewisuda Wadaan Mayasa sebanyak 52 orang santri. Dari 52, kami bersyukur 100% lulus masuk ke PTN dalam dan luar negeri. 4 orang sedang proses dalam persiapan ujian mandiri. Jadi kami sangat bangga dan sangat bahagia atas pencapaian yang sudah dibuktikan oleh anak-anak di sekolah ini. Insya Allah Al-Azhar Asy-Syarif juga tahun 2026-2027 akan membuka sekolah full day dengan nama Al-Azhar Asy-Syarif yang terletak di Jalan Seyasahan. Terhadap alumni yang diwisuda, Al-Azhar Asy-Syarif berharap alumni dapat menjaga nama baik Al-Azhar Asy-Syarif di kancah nasional dan internasional. Tingginya animo masyarakat terhadap Al-Azhar Asy-Syarif tahun ajaran 2026-2027 yang akan datang, Al-Azhar Asy-Syarif akan membuka sekolah full day yang berada di inti kota Medan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Buddha di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengikuti perayaan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2569 Buddhis Era atau 2025 Masehi yang digelar di Gedung Geraha Bhinneka Perkasa Jasa Minggu pagi kemarin. Perayaan yang diselenggarakan oleh komunitas Sekolah Minggu Buddha ini diisi dengan rangkaian ritual keagamaan seperti puja bakti Waisak, pengguyuran rupang Buddha, dan Dhamma Desana yang dipimpin Biku Dharma Virya Mahasatwira. Dengan mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia, perayaan ini mengajak umat untuk menjadi pribadi yang damai dan bijaksana. Tidak hanya ibadah, kegiatan ini juga dirangkai dengan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta bazar UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif lokal. Panitia juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung umat Buddha di Kabupaten Deli Serdang. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Deli Serdang Timur Tumangkor. Mewakili Bupati Deli Serdang dalam sambutannya, Timur Tumangkor menegaskan komitmen Pemkab dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama. Umat Buddha membawa kedamaian, membawa kesejukan, kebijakan yang tepat untuk seluruh umat. Tadi sama-sama kita dengarkan bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda baik itu agama, suku, ras, golongan, budaya, tetapi tetap satu jua. Ketua Panitia Yeni menyampaikan harapan agar perayaan Waisak tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengendalian diri dan mewujudkan perdamaian di masyarakat. Sementara anggota DPRD Sumatera Utara Hashim juga mengaku sangat mengapresiasi apa yang dilakukan komunitas Sekolah Minggu Buddha Deli Serdang. Kita melakukan Waisak bersama sekabupaten Deli Serdang, di mana komunitas Sekolah Minggu Buddha adalah sebagai penyelenggaranya. Harapannya adalah tema yang kita usung ini semoga menjadi momentum membentuk pengendalian diri setiap umat manusia sehingga bisa mencapai kedamaian bagi seluruh masyarakat khususnya di Deli Serdang. Kami sangat apresiasi ya kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Buddha yang ada di Deli Serdang, khususnya komunitas
sekolah Buddhis, sekolah Minggu Buddhis, ya, menyelenggarakan perayaan Hari Trisuci Waisak. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung menggelar Hearing Nusantara Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan forum interaktif yang mempertemukan para calon ketua umum Ikatan Alumni ITB dengan para alumni. Kita mendengarkan sambutan Ketua Steering Komite Kongres Nasional 11 IAITB dan juga Sekjen IAITB Arya Sinulinga mengatakan kegiatan ini langkah awal bahwa alumni ITB pada Hearing Nusantara Sumatera Utara memberikan kontribusi untuk daerah-daerah. Dengan debat-debat ini, daerah diharapkan mendapatkan manfaat dari alumni ITB, juga sebagai pendorong mesin penggerak kebangkitan, kemajuan bangsa karena alumni ITB memiliki pemikiran cerdas, memajukan bangsa dari segi teknologi dan industri. Kegiatan ini sebagai forum interaktif yang mempertemukan para calon ketua umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Caketum IAITB 2025-2030. Arya berharap ketua umum IAITB terpilih nantinya tidak hanya fokus di pusat saja, namun memiliki dorongan-dorongan dan kontribusi terhadap daerah-daerah di Indonesia. Alumni ITB harus bergerak untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Momentum-momentum berikutnya bahwa namanya alumni ITB itu bisa hearing ke calon ketua, memberikan kontribusi juga tuh daerah-daerah. Jadi kita harapkan dengan debat-debat ini daerah-daerah bisa dapatkan manfaat juga kehadiran alumni ITB di setiap daerah, dan ini akan jadi pendorong mesin penggerak kebangkitan dan juga kemajuan bangsa, karena anak-anak ITB ini kan teknokrat semua. Mereka punya pikiran-pikiran cerdas untuk memajukan bangsa dari segi teknologi dan industri, dan itu akan jadi kontribusi mereka di setiap daerah nantinya. Sementara itu, Ketua Kongres Nasional 11 IAITB Erik Tarigan mengungkapkan, Hearing Nusantara Sumatera Utara dilaksanakan sebagai salah satu agenda mendengarkan dan mempertajam visi misi para caketum IAITB, sekaligus sosialisasi rencana ke depan. Panitia pemilu terus bergerak mendongkrak DPT. Tidak hanya dari calon ketua, pengurus pusat juga sudah menentukan PIC atau orang yang bertanggung jawab menggenjot jumlah baik dari ikatan maupun jurusan. Gerakan semua, tidak hanya dari calon ketua, tapi pengurus pusat akan ke depan kita akan tentukan PIC dari pengurus pusat untuk menggenjot baik itu dari angkatan maupun jurusan, sehingga target kita minimal sama dengan tahun 2021 17.000 pemilih. Usai dari Sumut, Hearing Nusantara akan dilaksanakan di Balikpapan, Surabaya, Bali, dan penutup di Jakarta. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi sekaligus pencipta lagu dan produser Michael Edward kembali ke kota Medan untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya Edward Dongkreslot, kelahiran Medan yang meninggal di Belanda. Michael dan kakaknya Denise Ong menyemayamkan ayah tercinta di Vihara Buddha Murni Indonesia. Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Memenuhi permintaan terakhir ayahnya, Edward Dongkreslot yang meninggal di Belanda, penyanyi dan pencipta lagu sekaligus produser Michael Edward kembali ke kota Medan dengan membawa serta abu almarhum ayahnya yang juga kelahiran Medan. Selama berada di kota Medan, Michael Edward juga mengunjungi Panti Asuhan Kemal Kasih Anak Indonesia sebagai bagian dari komitmennya melalui Yayasan Anak Kemas yang membantu panti asuhan, hospis, dan orang-orang disabilitas di seluruh Indonesia. Sebagai produser dan artis, Michael Edward telah bekerja sama dengan sejumlah musisi terkenal seperti Abdi Negara dari Slang, Hengki Supit, dan Once Mekel. Michael Edward memproduksi lagu terakhir dari Tante Lien Whittaker Van Toort berjudul Weerzien. Heb ik jou losgelaten. Voor even moest ik jou laten gaan. Whittaker Van Toort juga memiliki lagu legendaris dengan judul Get My Mar Nasi Goreng.
Sementara untuk lagu terakhir Michael Edward berjudul Toraja Bersinar yang dibuat di Tanah Toraja. Toraja bersinar, negeri di atas awan. Walaupun kadang hujan, sawah padi terbentang hijau. Michael Edward, penyanyi blasteran Jawa Belanda ini tidak hanya terkenal karena karya musiknya, namun juga karena dedikasinya pada sesama. Dari Medan, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Tercinta, Toraja kau membuatku jatuh cinta dengan indahnya. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom, hanyut, hipotermia, kartu, pembunuhan, Sritex, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam, 6 profesi, Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra bersama Komisi 4 DPRD Kota Medan melakukan sidak di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Ini setelah politisi Golkar itu mendapat laporan dari masyarakat terjadinya penimbunan kawasan hutan mangrove yang berdampak dengan banjirop di Belawan. Anehnya perusahaan yang melakukan penimbunan PT Canang Palma Indonesia tersebut justru memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG meski belum mengantongi rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Legislator asal Medan Utara ini pun kecewa karena di tengah fokusnya pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi masalah banjirop di Kecamatan Medan Belawan, namun ada pihak yang melakukan perusakan hutan mangrove yang fungsinya untuk menyerap dan memperlambat air pasang rob. Setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penimbunan di atas lahan kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh PT Canang Palma Indonesia di Jalan Proyek PLTU Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra bersama dengan Komisi 4 DPRD Kota Medan serta sejumlah OPD terkait pada Selasa kemarin akhirnya melakukan sidak di lokasi tersebut. Turut hadir dalam sidak itu Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, Sekretaris Komisi 4 Dame Dumasari Hutagalung, anggota Komisi 4 Elbarino Syah, Romi Vanboy, Zulham Effendi, dan Lailatul Badri, serta hadir juga perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang atau PKPCKTR Perkim Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Satpol PP Kota Medan, dan pihak Kecamatan Medan Belawan, serta Kelurahan Belawan Sicanang. Saat sidak, Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra dan Komisi 4 DPRD Kota Medan melihat terjadinya penimbunan di atas kawasan hutan mangrove, serta penembokan pagar oleh pihak perusahaan PT Canang Palma Indonesia. Melihat kondisi di lapangan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dan Komisi 4 pun mempertanyakan kepada perwakilan dinas terkait apakah penimbunan dan penembokan pagar tersebut memiliki izin PBG dan AMDAL. Perwakilan Dinas PKP CKTR Perkim Kota Medan yang hadir kemudian menunjukkan izin PBG yang telah dikeluarkan untuk lahan yang diduga akan dibangun pabrik atau gudang tersebut. Mereka juga menunjukkan izin pembangunan tembok pagar dengan ukuran panjang hanya 600 meter dalam izin PBG, namun fakta di lapangan tidak sesuai atau melebihi ukuran. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga menanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Medan,
apakah ada amdal dari kegiatan penimbunan dan pembangunan tembok pagar di lokasi tersebut yang diberikan untuk pihak perusahaan. Namun pihak DLH mengatakan pihaknya tidak pernah merekomendasikan amdal untuk penimbunan lahan maupun pengerjaan bangunan tembok pagar tersebut. Mendengar pernyataan dari kedua perwakilan dinas tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra pun marah, serta mengatakan dia tahu persis kalau kawasan itu dulunya merupakan hutan mangrove sama seperti daerah sekitarnya. Dan akibat penimbunan lahan hutan mangrove di lokasi ini dan juga yang terjadi di Kelurahan Belawan 2 yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC menyebabkan banjirop di Kecamatan Medan Belawan semakin parah. Sebab hutan mangrove yang dipelihara maupun tumbuh liar di kawasan itu berfungsi sebagai resapan air dan memperlambat air pasang rob, sehingga sangat disayangkan hutan mangrove di kawasan itu telah dirusak. Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, yang mendampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra pun mengaku bingung melihat DLH yang diam adanya kegiatan penimbunan lahan hutan mangrove tanpa membutuhkan izin AMDAL. Bang, bawa alat aja, masuk aja dulu alat kalian, Bang. Sama runtuh-runtuhan aja dulu di pagarnya. Jadi yang macam-macam ini perusahaan, jangan sepele kali sama kita ada di Pemko Medan ini. Bukan, dari Perkim dulu ya saya nanya. Kalian lihat ada nggak izin pagarnya ini dulu? Kita lihat yang pasti pagar dulu. Karena kalau bangunan kan belum nampak. Enggak, bangunannya udah ada memang. Kan gitu kan? Selain mempertanyakan masalah penimbunan lahan tanpa izin AMDAL dari DLH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga mempertanyakan izin berdirinya tembok pagar yang tidak sesuai dengan izin PBG yang sudah dikeluarkan oleh Perkim. Saat ditanyakan anggota legislator dari Dapil 2 itu ke pihak perwakilan Dinas Perkim Kota Medan, mengapa panjang tembok 600 meter dalam izin PBG, namun fakta di lapangan melebihi ukuran di lapangan, hal ini pun membuat pihak Perkim tidak bisa menjawabnya. Melihat situasi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dengan kesal meminta Satpol PP Kota Medan yang hadir untuk segera mengambil tindakan dengan merobohkan tembok pagar yang berdiri sesuai dengan perizinan itu dalam waktu dekat, agar pihak perusahaan PT Canang Palma Indonesia tidak main-main dengan pemerintah Kota Medan. Hadi Suhendra menegaskan, jika perlu dukungan dari DPRD Kota Medan untuk merobohkan pagar tembok yang menyalahi prosedur itu, mereka siap untuk mendukung. Sementara itu, pihak perwakilan Satpol PP Kota Medan yang diminta untuk mengambil tindakan perobohan terhadap bangunan tembok pagar itu mengatakan bahwa pada tanggal 6 Mei lalu, mereka tim Satpol PP Kota Medan sudah turun ke lokasi untuk melakukan penindakan. Namun pihak Dinas Perkim Kota Medan tiba-tiba sudah ada di lokasi tersebut dan menyebutkan bahwa bangunan ini sudah ada izin. Pernyataan pihak Perkim Kota Medan itu akhirnya membuat tim Satpol PP Kota Medan mundur. Menimpali pernyataan dari pihak Satpol PP Kota Medan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meyakinkan pihak Satpol PP untuk tidak takut melakukan penindakan untuk merobohkan bangunan tembok pagar milik PT Canang Palma Indonesia itu. Jika ada kendala, segera hubungi dirinya. Komentar keras juga disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia mengingatkan Perkim Kota Medan jangan main-main dengan aturan karena yang mereka buat ini merugikan masyarakat. Walaupun dipelihara atau liar, ini dulu hutan mangrove, jadi serapan air, Bang. Ini serapan air pasang ini di sini. Mereka timbul tanpa ada AMDAL dari Abang. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengaku kecewa dengan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam sidak ini. Seakan ada bocoran, ia melihat aktivitas di lahan tersebut juga berhenti saat mereka datang. Wakil rakyat dari Dapil 2 ini pun kembali menanyakan kepada pihak DLH Kota Medan, kalau tidak ada izin AMDAL perusahaan dalam kegiatan penimbunan dan pembangunan di lahan tersebut, sanksi apa yang akan mereka berikan terhadap perusahaan. Namun pertanyaan terkait sanksi tersebut tidak bisa dijawab pihak DLH Kota Medan dan berdalih mereka hanya mengacu kepada PBG. Kalau masalah izin RTB ya nanti Perkim yang nangani. Yang kalian tangani apa sekarang sampai saat ini? Sampelnya belum kalian ambil juga. Namun terkait temuan di lapangan ini akan dilaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti.
Mendengar hal ini, Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, masalahnya mengapa DLH Kota Medan diam saja ketika melihat terjadi pelanggaran AMDAL di kawasan itu dan mengapa tidak membuat surat ke instansi terkait atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Canang Palma Indonesia ini. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra kembali minta ketegasan DLH Kota Medan terkait tindakan apa yang mereka berikan kepada pihak perusahaan ketika mengetahui tidak ada AMDAL tetapi melakukan penimbunan terhadap hutan mangrove ini. Karena hutan mangrove di kawasan ini berfungsi sebagai resapan air pasang. Namun lagi-lagi pihak DLH Kota Medan tidak mampu menjawab pertanyaan dari politisi Partai Golkar itu dengan tegas. Dan malah mengatakan dengan keluar PBG, DLH sudah mengakui keabsahan izin, namun DLH berjanji untuk meninjau ulang izin. Sehingga apakah perlu dilanjutkan pembangunan yang berlangsung di lahan hutan mangrove itu? Mendengar jawaban dari DLH Kota Medan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra mengatakan, seharusnya mekanisme yang berlaku sebelum PT Canang Palma Indonesia menimbun, mereka harusnya memiliki izin AMDAL dulu. Dan menegaskan jangan sampai di saat banyak pihak berupaya menyelesaikan persoalan banjirop di Kecamatan Medan Belawan, justru ada perusahaan yang melakukan penimbunan hutan mangrove yang berfungsi sebagai serapan air pasang. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, yang mendengar pernyataan DLH Kota Medan, mengaku sangat kecewa dengan kinerja DLH Kota Medan. Dengan ketus ia mengatakan apa kerja DLH Medan karena sebelum RDP di DPRD Medan, Komisi 4 sudah meminta DLH Medan untuk meninjau mengambil sampel kebenaran di lapangan, tetapi hal ini tidak dilakukan. Paul pun merasa aneh mengapa perwakilan DLH Kota Medan yang dihadirkan saat sidak ini tidak mengerti persoalan yang terjadi. Lebih lanjut, Paul mengatakan masalah izin AMDAL itu urusan DLH Kota Medan, sedangkan izin PBG itu urusan Perkim Kota Medan. Jangan DLH beralasan karena terbit PBG mereka diam dan tidak menjalankan fungsinya untuk melihat dampak lingkungan yang terjadi atas pekerjaan tersebut. Setelah melihat tidak adanya kejelasan dan banyak pelanggaran aturan yang dilakukan oleh PT Canang Palma Indonesia terhadap kawasan hutan mangrove tersebut, akhirnya sejumlah anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan yang hadir sepakat menyarankan Ketua Komisi dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, untuk segera menggelar RDP dengan memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait. Selain masalah penimbunan yang tidak ada izin AMDAL, dalam sidak tersebut DPRD Kota Medan menemukan pelanggaran dilakukan pihak perusahaan yang hanya memiliki izin pengerjaan sepanjang 600 meter, tetapi fakta di lapangan tembok pagar dibangun lebih dari 1.000 meter. Perwakilan DLH Kota Medan, Rudi, mengakui seharusnya rekannya yang berurusan dengan PT Canang Palma Indonesia tersebut turun ke lokasi, bukan dirinya. Karena ia tidak menguasai permasalahan, namun atasan malah memerintahkannya untuk hadir. Ia hanya dibekali bahwasannya PT Canang Palma Indonesia tidak memiliki izin AMDAL, dan ia akan melaporkan hasil fakta-fakta di lapangan dengan terjadinya penimbunan hutan mangrove tersebut. Kebetulan memang bukan saya yang kemari, Pak, itu Pak Etar. Tadinya beliau yang akan kemari, karena beliau yang Pak Kabid memerintahkan saya untuk hadir karena beliau dipanggil ke Polda masalah STTC. Jadi saya hanya dibekali bahwasanya PT Palam Indonesia ini belum memiliki izin AMDAL. Nah, jadi saya tidak tahu sedetail itu ditanyakan Pak Dewan karena saya memang kurang menguasai, Pak. Jadi apa langkah-langkah kita buang? Nanti ini akan saya laporkan apa yang hasil fakta-fakta di lapangan ini yang bersama Bapak-Bapak Dewan. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan bahwasanya permasalahan seperti ini. Dengan temuan di lapangan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan berjanji akan memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait untuk melakukan RDP, karena banyak pelanggaran yang dilakukan PT Canang Palma Indonesia di kawasan itu. Ya, sebenarnya yang jelas itulah AMDAL dan izin pagarnya yang sekarang kita lihat tidak baik lah, yang harus kita awasi kembali. Nanti kita dalam waktu dekat akan memanggil lagi perusahaan ini untuk didengar dengan Komisi 4 ya, RDP dengan Komisi 4 di DPRD Kota Medan.
Makasih. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengaku sangat kecewa dengan PT Canang Palma Indonesia yang sudah melakukan penimbunan hutan mangrove di kawasan ini. Walaupun mangrove ini dipelihara atau tumbuh liar, tetapi akibat penimbunan tersebut sangat berdampak dengan banjirop yang menerjang Kota Belawan. Anehnya, pengerjaan yang dilakukan perusahaan di kawasan yang dulunya hutan mangrove tersebut tidak memiliki izin AMDAL dari DLH. Ia meminta DLH dan Perkim Kota Medan untuk meninjau ulang izin perusahaan. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan mereka tidak menginginkan akibat ulah perusahaan masyarakat luas di Kecamatan Medan Belawan terdampak banjirop. Ia berharap di tengah masyarakat Medan Belawan kini tengah berjuang mengenai soal banjirop dan lagi hutan-hutan mangrove yang ditimbun tanpa sepengetahuan pemerintah Kota Medan. Hari ini kita berada di Canang, Kelurahan Canang, Kecamatan Medan Belawan. Hari ini langsung kita lihat tadi. Awalnya dulu ini adalah hutan mangrove. Liar ataupun dipelihara, kita nggak peduli, yang jelas ini adalah hutan mangrove. Dan yang saya ketahui, begitu mereka nimbun, ini tidak ada izin. Dan langsung kita tanya sama kawan-kawan DLH, bahwasanya memang tidak ada izin. Jadi dampak hari ini mereka menimbun ini, hampir seluruh Kecamatan Medan Belawan itu banjirop, air pasang banjirop. Jadi tadi kita minta dicek ulang, dikaji ulang mengenai izinnya dan perusahaan ini. Jadi kita tidak menginginkan akibat ulah perusahaan masyarakat luas di Kecamatan Medan Belawan ini terdampak masalah banjirop. Ini kita tidak inginkan. Ini coba dikaji ulang, saya minta kepada pemerintah kota Medan DLH untuk melihat ulang ini dan mengecek langsung ke lapangan apa yang terjadi di perusahaan yang ada di lokasi ini. Mungkin itu aja, Bang. Kalau AMDAL sendiri gimana? Ya, tadi kita langsung tanya sama DLH. Ini tidak ada AMDALnya. Asli tidak ada AMDALnya. Dan kenapa AMDAL tidak ada? Kenapa mereka bisa mengeluarkan, Perkim bisa mengeluarkan izin bangunan pagar ini? Jelas ini dulu adalah hutan mangrove. Selain meminta izin perusahaan ditinjau ulang, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga meminta pihak dinas PKP CKTR, Perkim Kota Medan, DLH Medan, Satpol PP Kota Medan, dan pihak kecamatan memastikan pembangunan di atas lahan tersebut dihentikan sementara. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.